Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjabs Dragnils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga thank you banget ya karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Lonceng notif jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ya. Aktifin aja supaya buat kedepannya kalian bisa langsung dapat update, dapat notif ketika gua udah upload konten yang terbaru. Oke, karena heroic race-nya udah mau selesai dan di sini gua udah aman banget ya posisinya ya. Jadi buat konten kali ini gua mau lanjutin part yang ke-36 buat konten review dan juga roasting akun dari subscriber. Oke, langsung aja buat akun yang pertama itu ada dari aliansi Ekjabs Dragnils yang kelima. Gua cari dulu aliansnya ya, bentar ya. Ekjabs Dragnils yang kelima. Oke, let's go. PTS-nya udah lumayan ya, cukup aktif juga aliansnya, mantap. Yang bakalan gua review adalah nickname KZKG. Si anjir. Komentarnya ngeselin cok dia. Bilangnya bang kasih saran bang buat pemula. Mana ada pemula yang akunnya kayak gini bejir. Bolongnya cuma 2 coy. Mana ada pemula kayak gini, anjir lah. Ini akun gua sendiri kalah sih. Respect coy. Tapi dia di grup itu bilangnya pemula mulu, pengen gua tabok anjing. BTW itu kenapa bolongnya kok posisinya kayak gitu anjay. Taruhlah dia di Dragonarium biar dia itu nggak muncul di profil. Ya, yang bolong cuman high scale sama corrupted time ya. Lainnya kebanyakan naga-naga legendary biasa. Ada naga legendary gratisan dari Alliance Chest. Kemudian ada juga yang dari breeding ya. Yang dari Alliance Chest itu misalnya Summon Dragon sama Empire Wasteland. Itu dari Alliance Chest. Kalau dari breeding ada banyak sih. Misalnya Terraformer, kemudian Scizor, Fertility, Vision, Five Flora dari Alliance Chest ya. Kemudian ada Temple dan juga Bauble Blast, itu dapatnya dari breeding. Kalau buat VIP-nya ada Ascent Supreme, Arcana Chariot, Master Karma, Dual Perception. Ini karma yang siapa sih? Lupa gua. Bukan Determination ya, bukan. Siapa sih? Anjir lupa, cok. Dah skip. Kemudian ada Arcana Chariot, Arcana Full, Spiked Pegasus juga ada ya. Cuman levelnya masih 45. Ya, kebanyakan masih belum banyak yang level max, cuma 3 biji doang. Kasih makan lah naganya, kasihan itu, kurus cungkring dia. Akun-akun kayak gini mah udah nggak perlu gua kasih saran lagi lah ya. Progresnya tinggal ngasih makan doang dan juga nyari-nyari naga yang baru, itu aja sih.
Yang bikin gua kesel itu bilangnya, "Bang, ajarin dong Bang, tutorin dong Bang." Allah. Bilangnya pemula, bilangnya newbie, tapi akunnya kayak gini anjir. Nih newbie dari mananya, Cok? Ya, ini bisa kalian jadikan referensi juga lah ya. Buat mendapatkan naga bintang 5 profil kuning itu nggak sepenuhnya dari naga top up, dari naga VIP, tapi bisa juga dari naga-naga gratisan Alien Chest dan juga dari naga-naga breeding ya. Tergantung gimana tipe playernya sih. Kalau emang pay to win ya fokus naga-naga VIP. Kalau emang free to play ya F2P itu fokusnya bisa naga-naga yang gratisan juga ada banyak coy. Oke, gua coba lihat gimana tata letak pulaunya guys ya, islandnya. Aduh, sinyal gua anjir. Please lah. Aduh. Ini ya bikin gua males bikin konten pakai review pulaunya ya kayak gini nih, nggak jelas coy, disuruh reload loh. Oke, karena tadi disuruh reload jadi mau nggak mau gua skip ya, karena loadingnya lama banget anjir. Itu kenapa bikin gua males kalau harus review desain pulaunya. Loading screennya itu lama banget cok, padahal sinyal juga aman-aman aja gitu loh. Oke, dan ini tampilan pulaunya dia. Kita coba lihat keseluruhannya. Oke. Ya, masih berantakan sih. Pulaunya cuman ada 12 ya. Oh ya bener, pulaunya cuman ada 12. Terus masih belum lengkap juga. Tata letak pulau utamanya juga berantakan ya, nggak ada dekorasi-dekorasi khususnya. Beberapa pulau udah dihuni sama satu jenis elemen habitat sih. Ini BTW lu kenapa ternak belut Alaska anjir? Naga ini kalau nggak salah itu hasil breedingnya time sama naga yang ada elemen air atau dreamnya gitu. Gua biasanya kalau breeding time sama naga dream niatnya buat dapetin Morpheus, itu dapetnya malah belut Alaska ini anjir. Oke, habitat yang lain masih ada yang campur ya. Dark sama Legend, Electric, bukan Electric anjir. Terra sama Light sama War. Ini like-nya masih bisa ditempati satu habitat lagi loh harusnya ya. Kemudian di area es malah ditempati sama Wind. Warnya ada di sini tapi satunya bisa loncat ke sini anjir. Natur udah oke. Ini primal masih sama metal dan ternyata esnya itu ada di sini ya. Ini kalau menurut gua pribadi di tempat ini cocoknya dipakai habitat legendary sih. Cuman ya balik ke selera masing-masing lah ya. Intinya kalau bisa habitatnya ditata lagi. Karena masih ada 3 slot habitat lagi yang belum dibeli. Artinya ya masih banyak space kosong buat dekor ulang, buat ditata ulang dekorasinya supaya lebih keren aja. Akun doang kuning-kuning semua, habitatnya masih berantakan coy. Cuak. Ya intinya kayak gitulah ya. Sisanya tinggal di dekor-dekor ulang. Udah cukup sih. Meskipun nggak terlalu ngaruh ya. Yang penting muat buat semua naga-naganya itu ya sebenarnya udah aman sih. Cuman kalau bisa ya ditata lah supaya kelihatan lebih rapi.
Oke, cukup buat akunnya si kampret ini. Kita geser ke akun yang kedua. Ini semoga aja loadingnya nggak lama lagi, anjay. Ya, soalnya gua males kalau harus dipotong-potong kayak gitu. Gua males. Makanya agak males gitu loh. Harus diedit-edit, anjay. Nah, kan beneran lama kan loadingnya kan. Nah, oke, udah ya. Biasanya kalau gua pakai wifi itu loadingnya nggak mau jalan. Tapi sekarang itu malah kebalikannya. Gua make kuota malah disuruh reload. Kampret kan. Oke, bentar kita tunggu animasinya yang sangat-sangat lama ini. Biasa di awal-awal login ya. Padahal semua data in-game-nya itu udah jelas. Gua download semua. Tapi ya masih kayak gini aja di awal-awal login. Ini harus dibenerin sih kalau bisa sih. Cuman ya social point gitulah. Susah nerima pendapat dari masukan itu susah. Oke, di akun yang kedua masih dari aliansi Exjaps Dragnils 5 ya. Bang, kok dari aliansi yang sama, Bang? Kebetulan di kolom komentar gua udah ambilin langsung, udah gua bikinin thumbnailnya, jadi ya udah gua ambil akun-akunnya. Oke, akun yang bakalan gua lihat adalah nicknamenya itu Black Dragons, naga hitam cuy. Oke, nah kalau akun-akun yang kayak gini enak di reviewnya. Woi, ada epic kawan. Oke, Black Dragons, akun dengan level 63, unique dragonsnya 206, total trofi 10.000, master pointsnya 63.000. Jujur aja di akun level segini tapi dengan spek naga yang bintang 5-nya itu cuman 1 ya. Itu jujur aja menurut gua masih terlambat. Masih cukup terlambat. Cuman ya nggak ada salahnya juga. Toh yang nanggung juga playernya kan. Kebanyakan pasti susah di arena, di liga itu pasti kesusahan. Apalagi kalau master arena kan ada rulesnya tersendiri kan. Ya, yang bintang 5 ada dari family Ashen ya, Oracle kan itu. Iya bener, Oracle kan ya. Cuman Oracle, kemudian kalau VIP-nya ada Usup Vampir, Usurper Vampir, kemudian ada Pulse Guards dan Titan ya. Cuman itu aja. VIP-nya cuman itu aja. Naga-naga heroiknya cukup bagus meskipun bisa dibilang didapatkan secara gratis dari event Arena Showdown. Ada Kronos, kemudian ini siapa sih namanya? Ya itulah ya sebelahnya Usurper itulah, anjir gua lupa semua coy. Kemudian ada Treasure, ada Arcane, mythical biasa juga ada ya. Oke, kalau buat akun yang kayak gini itu sarannya yang paling utama itu cuman satu. Ini yang paling utama ya. Jangan buang-buang Joker Orbs buat naga-naga biasa. Kenapa kayak gitu bang? Sangat disayangkan aja. Karena Joker Orbs heroik itu notabene cukup susah dicari. Jadi supaya nggak sia-sia, itu jangan dipakai buat naga heroik biasa. Meskipun naganya elemennya bagus, cuman tetap aja dia heroik biasa. Lebih efektif kalau Joker Orbs-nya itu dipakai empower naga VIP, naga heroik VIP, supaya bisa lebih menaikkan value
akunnya. Nggak menutup kemungkinan someday ya, suatu saat nanti akunnya bakalan dijual. Supaya bisa punya nilai jual, harus ada setidaknya satu naga heroik VIP, karena yang dicari itu kebanyakan yang kayak gitu. Maka dari itu buat naga-naga heroik biasanya gua saranin ya maksimal bintang 2. Maksimal bintang 2, level 50 dibawa battle itu udah lumayan strong lah. Nggak lemah-lemah banget lah. Dipakai TB-TB badan itu udah enak lah ya. Itu berlaku buat heroik ya. Kalau mythical, kalau legendary sebenarnya juga sama aja. Kalau mau lebih efektif ya dipakainya buat naga seri VIP. Cuman kalau mau dipakai buat naga biasa ya nggak masalah, karena nyarinya nggak terlalu susah. Kalau buat legendary ya, mythical masih setengah-setengah lah. Tapi tetap aja kalau mau lebih efektif ya mending dipakainya buat naga-naga VIP sih, supaya lebih efektif aja gitu loh. Paham kan ya? Selanjutnya kalau dimintain saran mana bang yang harus difokusin terlebih dahulu bang? Jujur aja di sini gua nggak lihat naga yang harus banget dibuild ya. Gua ambil contoh dari seri mythical, ada usurper vampir. Itu bagus nggak sih naganya? Sebenarnya bagus, cuman skillnya yang kurang. Sebenarnya bagus tapi skillnya yang kurang. Itu kalau buat mythical. Kalau buat legendary udah ada oracle ya, jadi nggak ada lagi yang harus banget dibuild. Itu nggak ada. Harus banget ya, kalau sekedar dibuild ya nggak masalah. Yang harus banget dibuild itu yang gimana sih bang? Yang statusnya VIP coy. Kenapa harus VIP sih? Ya seperti yang gue bilang di awal tadi, untuk menaikkan value akunnya. Siapa tahu bakalan dijual gitu kan. Jadi mending Joker Orbs-nya itu benar-benar ditabung, dipakai empower itu buat naga yang benar-benar tepat gitu loh. Misal ini misal ya, mau ngebuild naga legendary bagus, ambillah contoh Spiked Pegasus. Belilah orbsnya 105 buat sekedar summon. Ya, setelah beli summon selanjutnya nunggu event summon happy hour, ditambah Joker Orbs bisa summon. Empower bisa nunggu event empower happy hour, langsung all in Joker Orbs-nya, langsung bintang 5. Jauh lebih efektif gitu loh. Oke, semoga kalian paham ya. Kita coba lihat pulaunya, semoga aja nggak nge-lag lagi, nggak disuruh reload lagi sama game broken ini ya. Nah kan lama lagi kan loadingnya. Hey please lah, lu udah nyusahin player, nyusahin youtubernya juga. Nah kan disuruh reload lagi coy. Oke, gua reload dulu ya. Oke, BTW ini buat pulaunya akun Black Dragon tadi ya. Buset, ditaruh kayak catur anjing. Selang-seling cok. Ada Wind, Terra, Flame, ini apa sih, Primal. Nah, ditata kayak catur anjay. Unik sih, cuman ya agak gimana gitu. Lainnya juga masih random ya, woi lah. Habitatnya masih cuma 6 cuy. Oh, kalau habitatnya masih cuma segini ya, bisa gua maklumin lah ya. Oke, buat ownernya gua saranin coba ngetax. Jujur aja kalau akunnya levelnya segini, tapi pulau-pulaunya itu cuman ada 6, gua yakin pasti dia krisis gems. Gue yakin pasti krisis gems, karena beli pulau kan harus pakai gems ya.
Gua saranin buat coba belajar ngetaks di aliansi 5 di grupnya itu pasti ada yang ngerti ngetaks lah, pasti ada. Minta tolong diajarin lah ya, biar bisa diarahin secara langsung ya kan. Kalau buat sementara gini nggak masalah juga, habitatnya disebar-sebar, dijadiin satu. Asalkan di pulau utamanya itu bener-bener simple, minimalis, dan juga rapi. Supaya kalau dipakai hatch, dipakai nanam food, naruh naga, itu bisa lebih enak aja sih. Oke, ini biar durasinya nggak panjang, langsung aja lanjut ke akun yang ketiga ya. Cuman 3 akun loh, tapi butuh durasi konten yang panjang banget anjir. BTW gua sekalian minta saran ya, ini enaknya konten review kayak gini tuh gua lanjutin aja atau balik ke konten adu mekanik di arena battle. Soalnya jujur aja gua agak malesnya bukan males kontennya ya, loadingnya ini lo pindah-pindah, ini lo yang bikin males anjir. Ya kalau ada saran coba kalian komen aja ya. Sebenarnya bisa sih kalau harus gua cut gitu ya. Cuman nanti ngeditnya juga takut ketuker. Soalnya dulu pernah ngeditnya itu sempet ketuker-tuker gitu. Ya gara-gara gua cut banyak. Review akun cut pindah ke pulau. Selesai pulau cut pindah ke akun selanjutnya. Gitu-gitu terus. Oke, BTW buat akun ketiga ada dari aliansi Ekjab Dragnils yang ke-9. Nicknamenya Yusuf Miftahuddin. Oke, nah akunnya nggak jauh beda sama Black Dragons tadi ya. Level 62, Unique Dragons 414, total trofi hampir 11k. Dan total master points-nya 96.000. Nggak jauh beda ya kalau dari segi level akun ya. Karena level akun itu cuman dari habitat yang paling gampang diklaimnya itu. Banyaknya naga yang bagus itu. XP buat naikin level akun nggak terlalu besar, cuman kalau habitat, upgrade habitat itu jutaan coy XP-nya, makanya levelnya bisa naik dengan sangat drastis. Oke, kalau buat akun ini naga-naganya udah lumayan bagus, ada VIP, ada naga ternak ya kan, ada juga naga-naga gratis, ini udah termasuk bagus. Ya, mulai dari urutan pertama ada Lord Kratos yang udah bintang 4, kemudian kok bintang 4, udah bintang 5. Kemudian ada Kung Fu Karma, itu juga bintang 4 ya, udah lumayan. Lalu ada Veil Guards bintang 5. Oke. Ini insignianya harusnya mantap nih. Ada juga High White Tip Berserker. Ini kayaknya masih baru summon ya, karena masih bintang 1. Lalu ada beberapa naga legendary breeding, naga heroic dari chess, arena showdown, dan beberapa naga-naga yang udah lumayan bagus lah ya. Kalau akun kayak gini itu projectnya udah kelihatan, heroiknya ya lanjutin, fokusin White Tip Berserker. Dia lumayan kuat loh ya, lumayan bagus loh buat di project HWB itu. Masih bisa bersaing lah, meskipun nggak setenar Arcana Judgment ya kan. Cuman kalau dipakai kemana-mana udah enak banget lah pakai White Tip Berserker itu. Naga solo gendong anjing. White Tip Berserker itu naga solo cuy, karena dia harus banget dapat kill supaya bisa semakin kuat ya kan.
Yang pertama buat project yang perlu difokusin adalah white tip berserkernya buat kasta title heroic ya. Kalau buat mythical ya lanjutin Kung Flow Karma dan juga karma-karma yang lain. Kalau emang nanti mau join event skinnya HMK. Kalau cuman sekedar mau build naga mythical ya banyak opsi. BGV, karma-karma yang lain, kemudian Spiked Claws atau Quills, kemudian Dual Perception atau Dual Parliament, itu banyak opsinya. Cuman gua saranin ke karma-karma yang lain karena dia udah punya Kung Flow yang udah bintang 4. Jadi ya tinggal lanjutin karma-karma yang lain aja gitu loh, biar lebih efektif aja. Kalau buat seri legendary, breeding aja sih fokusnya. Breeding buat fokus ke Cosmic Detonation dan juga Stormbringer. Itu kalau breeding ya. Joker Orbs-nya dipakai buat siapa bang? Buat naga VIP event selanjutnya. Misalnya Spiked ya, Spiked, Pegasus atau Leaderback, itu kan serinya legendary. Seperti yang gua bilang di akun sebelumnya, biar lebih efektif Joker Orbs itu dipakai buat empower naga VIP yang benar-benar notabene bagus gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa menaikkan value akunnya, bisa menaikkan nilai jual akunnya. Daripada cuman dipakai ke naga-naga legendary biasa. Tapi kalau emang ngebuild akunnya dipakai ke naga-naga biasa gitu ya nggak masalah juga sih. Kan gua bilangnya supaya lebih efektif aja. Tetap balik ke playernya masing-masing ya. Ya, secara garis besar sarannya nggak jauh beda sama yang tadi, sisanya tinggal diterusin aja progresnya ya. Oke, kita coba lihat gimana pulaunya. Oh, tumben banget nggak disuruh relock ya. Oke, dan ternyata akhirnya ada tata letak pulau yang desainnya itu cukup bagus ya. Di pulau pertama tata letaknya udah keren, dekorasinya udah keren, tapi ini masih kurang kenceng nih. Apa sih kurang lurus? Ya ditarik mundur dikit bisa lah, atau ini dioper aja ya. Define habitatnya ini loh kayak kurang pas aja gitu anjir. Cuman udah keren, ya udah keren. Habitat kayak gini bagusnya itu disinkronkan ke satu jenis, entah itu legendary yang satu nada satu warna gitulah. Di habitat di pulau yang lain udah bagus ya. Habitat air ditaruh full air, api ditaruh full api, light ditaruh full light, terra, dan ya masih ada yang setengah-setengah sih. Nggak masalah juga. Nah kan natur, ini ice, ini elektrik, yang lain masih menyusul ya. Ini yang gua maksud, gitu loh. Jadi bertahap. Beli satu pulau, digeser-geser lagi, dipenuhin sama satu jenis habitat. Ya begitu selanjutnya sampai pulaunya bisa dibeli semua. Meskipun nggak gampang. Intinya harus ngetaks gitu loh. Intinya harus mencoba main tax games supaya bisa beli pulau dari Mega Chance Store. Oke, dan buat konten part yang ke-36 ini cukup sampai di sini aja ya. Kalau ada salah kata gua mohon maaf karena judulnya aja konten roasting, jangan baper ya. Saran-sarannya aja yang kalian ambil kalau emang itu bermanfaat. Kalau ada yang kurang kalian pahami ya, coba aja komen-komen.
Kalau ada saran, ada pertanyaan, coba aja komen ya, nanti pasti gua tanggapi kalau emang lagi sempet. Oke guys, dan cukup sampai di sini aja ya. Ini udah panjang banget sih. Thank you buat yang nonton dari awal sampai akhir. Yang udah support channel ini juga thank you banget. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya guys ya. Thank you for watching buat semuanya. See you next content, see you next episode, and bye bye.